Selamat pagi, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Wah, saya senang sekali kalau pagi ini saudara juga tetap setia untuk bersama-sama mengikuti ibadah doa. Sukacita tersendiri Bapak Ibu Saudara bahwa di bulan Maret, saudara dan saya sudah memasuki bulan Maret nih, tidak terasa ya, di tahun 2022 yang kayaknya beberapa waktu yang lalu ternyata udah sampai di bulan ketiga. Saudara bicara tentang bulan Maret, saudara itu dibawa kepada satu pengalaman tersendiri. Kalau di bulan Februari kemarin bicara tentang misi, saudara dan saya bicara tentang iman yang membumi, iman yang seperti apa. Khususnya nanti besok minggu saudara akan dibawa kepada satu apa ya istilahnya ya, pemahaman apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang iman di dalam keluarga itu sendiri. Tapi pagi ini kita bicara tentang iman, pastinya nggak gampang, mengalami banyak benturan. Ada krisis pastinya. Nah, kenali krisis itu. Kita akan pujikan satu buah pujian. Judulnya tentang batu karang yang kukuh. Ya, The Solid Rock. Atau di dalam bahasa Indonesianya, tiada landasan yang lain. Ini lagu ada di PPK, ada di KPPK. Bicara tentang satu lagu yang menceritakan tentang keteguhannya. Keteguhan dari para penulis, keteguhan dari para penyanyinya termasuk saudara dan saya tentang Yesus itu adalah landasan yang teguh itu. Kita pujikan pujian ini, 3 ayat ya. Tiada landasan lain, hanyalah pada darahnya. Tiada harapan lain, hanya ku sandar padanya. Pada Kristus batu karangku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Ayat yang kedua. Awan menutup wajahmu, namun anugerahmu tetap. Meskipun topan menderu, tak akan karam jiwaku. Pada Kristus batu karangku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Ayat yang ketiga. Bila nafiri berbunyi, aku menghadap padamu, mengenakan jubah putih, ya jubah kebenaranmu. Pada Kristus batu karangku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Saudara, him yang luar biasa yang memberkati saudara. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur bila mana pagi hari ini kami diberi kekuatan, kami diberi kesehatan, kami mengucap syukur. Dan bahwasanya tidak gampang untuk memasuki waktu-waktu yang terus berjalan ini, karena sesungguhnya kami diperhadapkan pada satu banyak persoalan dilema yang begitu panjang selama kurang lebih 2-3 tahun ini berkaitan dengan corona. Dan kemudian juga kami menikmati pengalaman-pengalaman dan mendengar berita-berita, melihat dari tayangan-tayangan televisi maupun internet, ada banyak goncangan-goncangan yang terjadi di dunia. Ada perang, ada gempa bumi,
ada bencana alam yang lain, itu sesuatu nggak gampang. Yang mungkin saja bagi tiap kami yang mengalaminya itu menjadi goncangan hidup kami. Kami diperhadapkan pada kesulitan, dan kami diperhadapkan pada ada Tuhan. Apakah betul-betul Tuhan yang real, yang nyata, yang mengayomi kami, yang melindungi kami? Teguhkan kami ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Kadang kami sebagai keluarga-keluarga yang mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga tidak pernah lepas daripada yang namanya krisis iman. Biarlah Tuhan mencelikkan kami, memberikan hikmat bagi kami untuk mengenali krisis-krisis iman yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini seru doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lagu pujian tadi saya sedikit membahas. Itu digubah atau ditulis oleh seorang anak Tuhan bernama Edward Mote. Saudara, Edward Mote itu kelahiran 21 Januari 1797. Saudara bisa cek kalau saya salah, kayaknya sih betul. 21 Januari 1797. Saudara, dia adalah seorang dengan latar belakang keluarga yang ya hidup seadanya. Ayahnya adalah seorang penjaga penginapan, bukan hotel. Kalau hotel itu sesuatu yang besar, ini adalah kecil ya. Dan kemudian di masa kecilnya Mote ini menghabiskan waktunya sama seperti anak kecil yang lain. Tapi keluarga ini belum percaya Tuhan. Itu yang harus saudara garis bawahi. Belum percaya Tuhan. Sampai kemudian di masa dia kemudian bertumbuh, berkembang menjadi seorang pemuda, dia datang ke satu gereja, dan kemudian yang pada waktu itu berkhotbah itu namanya John Head. John Head ini satu kali dia berkhotbah menantang jemaat dan anak-anak muda untuk kemudian percaya Tuhan sebagai juru selamat. Dan luar biasanya pada waktu itu Edward Mote itu betul-betul mengalami yang namanya pertobatan, mendapatkan panggilan, mau hidup kudus, serius di hadapan Tuhan. Saudara, si Mote ini kemudian menjalani kehidupannya sebagaimana biasa. Dia bekerja sebagai seorang anak muda yang mengembangkan bisnisnya di pertukangan kayu. Dia dikenal sebagai seorang yang bagus di dalam membuat kayu, lemari-lemari dari kayu, saudara. Nah, saudara, di usianya yang ke-55, usia yang ke-55, saudara, dia kemudian mendirikan satu bangunan yang kemudian dikenal sebagai gereja baptis di Sussex. Dan kemudian di waktu itu jemaat-jemaat yang lain mengucap syukur. Aduh, Edward Mote, kamu baik banget ya, membangunkan kami rumah ibadah untuk kami boleh beribadah di situ. Dan mereka kemudian akhirnya menguruskan surat-surat untuk kemudian diakui sebagai gereja yang ada sertifikatnya. Tetapi saudara, si Mote ini bilang, saya nggak mau itu namanya building, saya nggak mau itu namanya sertifikat, saya mau untuk memberitakan Kristus. Saudara, menarik ya. Dia bertobat dari sejak muda, melayani Tuhan luar biasa. Di usia 55, dia mendirikan atau membangunkan satu gereja bagi jemaat di sana yang belum punya gereja. Lalu dia kemudian menyerahkan dirinya menjadi seorang pemberita Injil. Saudara, ketika dia melayani memberitakan Injil, ada beberapa saudara-saudaranya yang kenal baik dengan Mote ini. Lalu kemudian satu kali mereka sharing, curhat, kalau istrinya lagi sakit. Lalu Mote ini datang, berkunjung. Mote tidak tahu apa yang harus bisa dilakukan karena pada waktu itu memang kesehatan tidak begitu baik ya, sarana-sarana prasarananya, dan pastinya orang yang sakit pada waktu itu juga nggak gampang berjuang untuk mendapatkan kesehatan pemulihan tubuh lagi.
Sampai kedapatan satu fakta bahwa iparnya ini betul-betul kondisinya ya parah, saudara. Lalu pada waktu dia berkunjung, dia bingung mau doa apa. Di satu sisi dia bingung pada kondisi-kondisi ini, tapi dia di tengah-tengah kegalauannya dia itu kemudian ngomong sama saudaranya ini, saya punya lagu, boleh nggak aku lagukan ini? Ya, dia lagukan itu cuma 2 bait saja. Lalu kemudian dia mulai menyanyikan lagu itu. Tiada landasan lain, hanyalah pada darahnya. Tiada harapan lain, hanya ku sandar namanya. Pada Kristus batu karangku berdiri, tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Saudara tahu nggak sih, lagu ini hanya 1 ayat saja, lalu kemudian luar biasanya keluarga ini diberkati melalui pujian yang ditulis oleh si Mut ini. Dan bahkan keajaiban terjadi, iparnya semakin hari semakin pulih. Saudara lihat ya, ada banyak mujizat yang kemudian meneguhkan Mut untuk terus melayani Tuhan. Selama 21 tahun dia melayani, lalu di tahun kurang lebihnya di 1873, dia kemudian mengumpulkan semua jemaat yang dia layani di Susiek itu. Dia bilang bahwa saya akan undur dari pelayanan ini karena saya sudah nggak mampu lagi melayani. Saya nggak bisa mempersiapkan khotbah dengan baik. Saya nggak bisa menjalankan segala sesuatunya dengan lebih maksimal. Saudara, dia pamitan untuk dia undur, fokus kepada kesehatannya. Dan tepat 1 tahun di bulan November, dia dipanggil Tuhan. Saudara, anak muda yang mencintai Tuhan, menggubah lagu di sepanjang hidupnya, ada 100 teks him yang dia tulis, saudara. Saudara, Mut ini luar biasa ya, memberkati banyak orang. Sampai dengan hari ini lagu yang tadi saudara naikkan dan saya itu syairnya ditulis oleh Edward Mut. Meskipun di dalam aransemennya dikerjakan oleh William Bradbury. Tapi paling tidak, saudara, apa yang dikerjakan, apa yang kemudian disaksikan, apa yang kemudian diceritakan oleh banyak orang ketika melihat hidupnya, ini keluarga Edward Mut ini betul-betul luar biasa baik, memberkati. Bahkan akhirnya sampai dengan hayatnya dia tetap mengikut Tuhan. Saudara, ada satu keluarga yang kayaknya bertolak belakang dengan Edward Mut. Saya akan membacakan dari Kejadian 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Saudara ya, dengan cepat ya. Demikianlah firman Tuhan. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Perhatikan, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang. Perhatikan, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Ayat 8, apabila ia berkata yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik.
Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang coreng-coreng. Demikian Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, ya Tuhanku. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab itulah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasihat kepadaku, maka sekarang bersiaplah. Engkau pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggap sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya di seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di padang Aran dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia lari. Demikianlah ia lari dengan segala hartanya, ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi saudara dan saya membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu siang dan malam. Saudara perhatikan ya, ada sesuatu fase kejadian pengalaman hidup di dalam satu keluarga. Di dalam Alkitab diceritakan ada satu keluarga bernama keluarga Laban. Keluarga Laban ini masih keturunan orang-orang Israel, masih keturunan umat pilihan Allah. Lalu kemudian diceritakan bahwa Laban ternyata hidupnya tidak serta-merta terus kemudian fokus kepada Allah saja. Di situ jelas kalau Laban itu kemudian memiliki yang namanya terafim. Terafim itu adalah patung kecil yang dipercayai sebagai God of family, ya, atau ilah-ilah yang tugasnya khusus melindungi keluarga. Saudara lihat ya. Keluarga Laban dikenal sebagai orang keturunan dari Israel. Lalu kemudian dikatakan dia memiliki ilah yang lain, namanya terafim itu. Saudara, di dalam banyak keluarga Kristen, saudara, bisa saja sih orang tua saudara Kristen, nenek moyang saudara Kristen, tetapi belum tentu saudara itu Kristen. Orang tua saudara percaya Tuhan, nenek moyang saudara percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi kita anak-anak muda sekarang belum tentu menjadi orang yang percaya Tuhan. Betul nggak sih? Jadi di dalam banyak keluarga itu ada dinamikanya. Dinamika iman inilah yang kemudian saudara harus kenali bersama. Satu buah keluarga mengalami krisis iman. Yang pertama yang harus saudara perhatikan dan kenali adalah di keluarga itu yang disembah siapa sih? Yang diutamakan siapa sih? Jadi kalau saudara melihat di dalam keluarga kita, nggak usah nunjuk keluarga si A, si B, si C deh. Keluarga kita masing-masing. Iman saya, kalau saya ini jadi keluarga yang betul-betul mencintai, dapat menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Salah satu yang harus dikenalinya itu adalah bahwa ada Tuhan di dalam keluarga itu. Tetapi perhatikan pengalaman Laban menceritakan Tuhan tidak ada di keluarga itu, yang ada adalah ilah-ilah lain. Nah itu yang harus kemudian saudara dan saya kenali bersama. Kalau sudah ininya seperti ini, saudara ya, basicnya susah.
Saudara, yang berikutnya, di ayat yang pertama di pasal 31 jelas. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban, berkata bla 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 bla. Saudara, orang atau keluarga yang tidak mengtuhankan Tuhan, merajakan Tuhan di sana, hidupnya selalu gosip. Saudara, ini gosip loh. Kalau boleh saya memberikan terminologi modern, anak-anak Laban suka gosip. Anak-anak Laban suka kemudian berkata-kata yang seharusnya tidak harus dikatakan, tidak harus diceritakan, dibumbuin. Orang bilang itu gosip itu digosok makin sip kan. Hal-hal yang harusnya fakta tidak lagi menjadi fakta. Ya, jelas. Nggak ada Allah di situ. Krisis yang lain iman itu adalah anggota keluarganya tukang gosip. Saling menjatuhkan. Nggak ada kasih satu dengan yang lain. Yang ada hanya saling menyakiti. Itu krisis. Lanjut lagi. Lalu kemudian begini. Lagi kelihatan kepada Yakub muka Laban. Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah. Artinya ada satu hal yang terjadi di dalam kehidupan Laban. Laban itu dipercaya sebagai imam ya. Karena dia yang memang adalah kepala keluarga di sana. Yakub dianggap sebagai anaknya laki-laki karena dia mantunya. Ada Rahel, ada Lea, saudara. Lalu kemudian ada cucu-cucu. Yang paling dituakan itu Laban. Tapi Laban itu dijumpai Yakub tidak lagi sama seperti yang sudah-sudah. Artinya, dia adalah orang yang kalau orang Jawa itu bilang itu gini nih. Esok dele, sore tempe. Pagi-pagi itu wujudnya kedelai. Ya. Sorenya udah jadi tempe gitu. Artinya segala apa yang dikatakan nggak bisa dipegang. Betul, saudara. Jadi dia nggak ada yang namanya kredibilitas untuk bisa dipercaya. Perkataan dan perbuatannya itu berbeda. Jelas ya di situ ya. Krisis itu dimulai dari anak-anak yang enggak. Dari imamnya. Saudara, kalau saudara mau mengenali keluarga yang lagi krisis iman, lihat imamnya. Apakah imam yang betul-betul jadi teladan, menuhankan Tuhan. Saudara, jelas nih. Ini yang ketiga ya. Pasti banyak loh saudara nih. Saya tidak akan mengupas semuanya. Saudara pasti lebih pintar, lebih jago nantinya ya di dalam mengupas ini. Tapi yang keempat nih, saya akan ngomongin di sini. Tetapi perhatikan, berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri. Saudara perlu berdoa untuk keluarga-keluarga yang krisis iman. Supaya Tuhan itu tetap taruh ada satu keluarga, ada satu anggota keluarga yang tetap teguh. Jadi artinya begini, tindakan langsung ketika mengenali ada krisis iman, bukan saudara jauhin. Bukan saudara hindari, tetapi di situ dikatakan, kita perhatikan Yakub sebagai anggota keluarga tetap beribadah kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, lalu kemudian dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan. Tuhan masih bercakap-cakap dengan Yakub secara audible. Saudara. Jadi kalau boleh kemudian, ini diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Saudara itu perlu untuk berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami krisis iman. Supaya ada anggota keluarga yang tetap memerankan peran penting menjadi agen perubah bagi keluarga yang lain. Saudara, jangan jauhi. Doakan ada satu anggota keluarga, karena sebetulnya yang bisa merubah keluarga itu adalah keluarga itu sendiri. Bukan keluarga yang lain, bukan. Tapi anggota keluarga itu sendiri.
Jadi kalau saudara punya ya extend family misalnya, entah itu tante, om, oma, opa, yang kemudian mulai undur, mulai mengalami krisis, doakan kalau di keluarga mereka harus muncul 1 orang 2 orang yang tetap mengasihi Tuhan, memiliki hati yang takut kepada Tuhan, supaya darinya lalu kemudian banyak mujizat terjadi. Karena apa, saudara? Saudara perhatikan, bahaya krisis iman itu adalah dia itu akan nurun, saudara. Nurun itu istilahnya anak-anaknya generasi pertama, kedua, dan ketiga. Kalau ini nggak cepet-cepet ditolongin, didoakan sama-sama. Saudara perhatikan, ketika Laban sedang mencukur bulu domba, lalu di situ dikatakan, maka kemudian Rahel itu mengambil terafim. Motifnya Rahel nanti bisa banyak sih. Saya nggak akan kupas motifnya Rahel mengambil terafim itu. Tapi yang paling penting adalah bahwa Rahel itu mencoba untuk merebut harta yang paling berharga di dalam keluarga itu. Kenapa saya sebut sebagai harta yang paling berharga? Karena si Laban ini ketika nanti mendapati terafimnya nggak ada, marah besar, dia kejar itu Yakub dan keluarganya. Lalu dia geledah semuanya, saudara. Saudara, di sini jelas tindakan Rahel sebetulnya wujud dari respon dia terhadap perilaku ayahnya. Kamu nggak kasih aku harta. Tadi kan jelas tuh, orang yang krisis iman tuh anaknya itu dijual, anaknya itu dianggap sebagai barang dagangan. Di situ kan jelas, aku ini sebetulnya nggak ada hak kok di sini. Bukankah aku dijual kepadamu? Jelas ya. Orang yang krisis iman itu nggak ada, itu ikatan keluarga itu nggak ada. Yang ada adalah business is business, not family again. Aduh, saudara, kita perlu banyak berdoa ya untuk keluarga-keluarga seperti ini. Saya nggak tahu apakah saudara itu pernah menjumpai keluarga ini, tapi kita perlu banyak berdoa untuk keluarga ini. Kenali, saudara. Nggak usah nunjuk sana-sini. Di dalam keluarga kita sendiri. Jangan sampai suami saya, istri saya, anak-anak, atau bahkan orang-orang terdekat, itu kemudian didapati fakta-fakta ini. Kalau saudara menjumpainya, berarti saudara harus perlu banyak berdoa. Saudara dipakai oleh Tuhan menjadi agen berubah bagi keluarga itu. Kerjakan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami meyakini bahwa ada Tuhan yang luar biasa, yang menolong, yang memberkati, yang melindungi, yang menyertai keluarga kami. Kami belajar dari Laban, kami belajar dari keluarga Edward Mood, dua keluarga yang dari mereka kami belajar banyak akan arti keluarga yang takut Tuhan dan akan arti keluarga yang tidak menuhankan Tuhan di dalam keluarga. Ada banyak hal-hal yang bisa membuat situasi-situasi itu seperti itu. Tapi kami tidak mau menyerah sebagaimana Edward Mood tidak menyerah dengan keadaan, dengan keluarganya. Dia terus mau jadi berkat. Hamba-Mu dan semua jemaat-Mu di tempat ini merindukan ada Edward Mood di dalam diri kami. Keteladanannya luar biasa. Terlebih lagi kepada Kristus yang sudah memberikan contoh yang luar biasa bagi kami untuk tetap mengasihi keluarga. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk keluarga-keluarga di Sion. Kami menyerahkan mereka sekarang mengalami banyak kesulitan. Biar kesulitan-kesulitan tidak membuat mereka menjadi krisis iman. Tapi mereka tetap berjuang, survive, melayani. Kami menyerahkan
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seusai nanti ini akan ada beberapa pokok doa. Mari saya undang untuk saudara berdoa. Bawa beberapa pokok doa ini di dalam doa pribadi saudara. Sekali lagi, selamat weekend. Tuhan memberkati saudara.